Baik, kita akan memulai satu renungan ya yang akan saya ambil dari Matius pasal yang pertama yang membicarakan tentang silsilah Tuhan Yesus. Ini adalah topik yang mungkin banyak waktu kita baca secara pertama kali merasa kok boring banget ya, kok membosankan sekali. Tetapi kita akan melihat bagaimana sebenarnya cerita ini merupakan satu klimaks daripada seluruh cerita di Perjanjian Lama, dan bagaimana Matius yang menulis terutama kepada orang-orang Yahudi sedang menceritakan satu cerita yang mereka sudah lama tahu. Tetapi sekarang dia menceritakannya dengan menunjuk kepada satu figur, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan bagaimana Tuhan Yesus Kristus ini, jikalau kita melihat seluruh sejarah Perjanjian Lama, adalah penggenapan dari seluruh cerita tersebut dan klimaks dari cerita tersebut. Dan ini bukan satu kebetulan bahwa kita di dalam PA kita juga sedang membahas di dalam kitab Kejadian satu kata ini, yaitu kata Toledoth. Toledoth yang seringkali diterjemahkan menjadi kata riwayat atau susunan silsilah. Ya, ini kemudian dipakai juga di Perjanjian Baru, dan kita melihatnya pertama kali di buku Matius pasal pertama tadi, yang dimana dikatakan bahwa ini adalah silsilah daripada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita melihat bahwa di dalam hal ini ada satu kesinambungan atau penyambungan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan Matius memulainya dengan mengatakan bahwa inilah silsilah atau Toledoth daripada Yesus Kristus. Nah, untuk memulai itu, kita akan membaca keseluruhan dari Matius pasal yang pertama, yang kemudian kita akan bahas selama 7 hari menjelang hari Natal 2022, sehingga devotional atau renungan ini akan kami keluarkan setiap hari sampai dengan hari Natal 2022. Kita akan membaca hari ini dari Injil Matius pasal yang pertama, ayat ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Abinadab, Abinadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rus, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehebeam, Rehebeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Abas, Abas memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus, sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umat dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan oleh Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya.
Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Dan demikianlah pembacaan daripada firman Tuhan. Oke, ini yang adalah outline daripada apa yang kita akan bahas selama 1 minggu ke depan. Dan di dalam yang depannya day 1, day 2, day 3 itu menunjukkan di hari di mana kita akan membahasnya. Jadi pertama-tama kita akan membahas bagaimana kisah Natal merupakan sebuah klimaks dari seluruh cerita di Perjanjian Lama, dari yang menurut orang Yahudi di dalam susunan Alkitab mereka, Perjanjian Lama, atau yang mereka sebut sebagai Tanakh, adalah dari Kejadian sampai dengan Kitab Tawarik. Jadi pada hari yang pertama kita akan membahas Toledoth atau riwayat atau silsilah daripada Yesus Kristus sebagai sebuah kelanjutan cerita daripada seluruh seluruh Perjanjian Lama. Pada hari yang kedua kita akan melihat bagaimana ada 3 fase cerita yang Matius ingin presentasikan kepada kita dengan satu janji yang pasti. Jadi 3 fase cerita, tetapi dengan suatu janji yang pasti yang Tuhan sudah berikan dari awal cerita tersebut. Pada hari yang ketiga, kita akan melihat 3 fase cerita yang sama dengan tuntunan Allah yang setia. Terutama bagaimana kesetiaan Allah ini mengatasi ketidaksetiaan manusia yang sedang menjalankan perjanjian tersebut atau covenant. Ya. Nah, itu adalah 3 hari yang pertama. 3 hari yang kedua, kita akan membahas atau kita akan masuk ke dalam masing-masing daripada fase tersebut. Nah, fase konstruksi kita akan melihat dari Abraham ke Daud, dan itu yang disebutkan sendiri oleh Matius di dalam ayatnya yang di dalam ayatnya yang ke-17 ya, di sana disebutkan bahwa jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 dari Daud sampai ke pembuangan ke Babel, dan 14 dari pembuangan sampai kepada Kristus. Jadi kita melihat bahwa fase ini Matius sendiri yang berikan kepada kita. Nah, fase yang pertama adalah fase konstruksi. Jadi dari Abraham sampai Daud, di sana adalah tempat di mana kita akan melihat bagaimana Tuhan sedang membangun kerajaan Allah yang di dunia dan kita akan melihat bagaimana setiap komponen daripada kerajaan itu dari umat ya sampai kemudian Taurat atau hukum ya, kemudian juga ada teritori atau tanah, dan kemudian kita melihat bagaimana Israel kemudian diberikan raja, dan juga terakhir kita melihat bagaimana Israel diberikan temple atau bait Allah. Jadi semua fase-fase ini kita melihat adalah satu konstruksi dari awal sampai akhir daripada bagaimana Tuhan membangun sebuah kerajaan di bumi. Jadi itu adalah hari yang keempat. Nah, hari yang kelima kita akan melihat fase dekonstruksi. Ya, jadi fase dekonstruksi dari Daud sampai dengan ke pembuangan, kita melihat bagaimana segala sesuatu yang sudah jadi dengan baik itu kemudian dirusak oleh manusia oleh karena dosa, terutama karena raja-raja yang Tuhan tunjuk bagi orang Yahudi tidak setia kepada perjanjiannya dengan Tuhan. Sehingga kita akan melihat bagaimana ini terjadi satu fase dekonstruksi sampai dengan kemudian umat Yahudi dibuang ke Babel. Nah, hari yang ke-6 kita akan melihat bagaimana fase yang ketiga merupakan fase ekspektasi. Oleh karena pembuangan tersebut, maka umat Israel atau umat Yahudi sekarang di dalam masa-masa pembuangan sampai dengan masa-masa di mana Tuhan Yesus datang, mereka ada satu ekspektasi yang semakin lama semakin besar tentang akan hadirnya seorang Mesias yang akan memulihkan semua yang sudah rusak dan mengembalikan kerajaan Allah di bumi ini sebagai sesuatu yang merupakan janji Allah, baik itu kepada Abraham maupun kepada Daud. Nah, itu adalah hari yang ke-6. Dan pada hari yang ke-7 kita akan melihat Matius pasal pertama ayatnya yang ke-18 sampai ayat ke-25, yaitu tentang bagaimana cerita di dalam Matius ini adalah benar-benar cerita penggenapan dari seluruh cerita di Perjanjian Lama. Dan itu adalah 7 hari yang akan kita eksplorasi satu persatu dari Matius pasal yang pertama. Baik, hari ini kita akan memulai dengan renungan di hari yang pertama. Inilah riwayat atau Toledoth Yesus Kristus, dan bagaimana ini adalah sebuah kelanjutan dari seluruh cerita di Perjanjian Lama.
Nah, baik saudara, kita akan melihat bagaimana sih sebenarnya kita harus membaca kisah atau seluruh kisah dari Perjanjian Lama. Karena ada satu kecenderungan yang kita miliki semenjak kita mungkin masih kanak-kanak ya, yaitu seperti yang digambar ini. Bagaimana seorang anak-anak itu suka sekali memakai kostum atau yang orang sebut cosplay daripada superhero atau figur-figur yang dia kagumi ya. Jadi di sini misalnya ada gambar seorang anak yang mengenakan baju Superman. Dan pada saat dia memakai baju ini, yang terjadi adalah anak ini berasa dia seakan-akan mendapatkan satu kekuatan ya pada saat dia memakai baju ini. Dia menjadi seperti figur yang dia junjung atau dihormati. Nah, di dalam kita membaca Alkitab, seringkali kita melakukan hal yang sama. Yaitu pada saat kita membaca cerita Daud misalnya, kita akan menaruh diri kita di dalam diri Daud yang muda itu, Daud yang perkasa itu, Daud yang mengalahkan Goliat dengan tanpa senjata yang besar begitu ya, sehingga dia disebut dan dilihat menjadi seorang pahlawan daripada Israel. Tetapi kita cenderung untuk tidak menaruh diri kita ke dalam diri Daud yang gagal, ke dalam diri Daud yang berpura-pura gila di hadapan seorang raja Filistin, seorang Daud yang melakukan dosa yang begitu parah pada saat dia melakukan adultery atau perselingkuhan dengan Bathsheba. Sehingga di sini Matius memberikan kepada kita seluruh sejarah di dalam Perjanjian Lama, tetapi cara dia memberikannya akan membuat kita untuk berpikir, seharusnya bagaimana sih cara kita membaca Alkitab? Apakah cara-cara seperti ini yang kemudian saya rasa juga dipakai ya oleh orang-orang Yahudi saat itu, sehingga mereka bisa mempunyai satu rasa kesombongan yang begitu besar akan identitas diri mereka. Fakta bahwa mereka adalah keturunan Daud, fakta bahwa mereka adalah keturunan dari Abraham, itu membuat mereka begitu congkak. Tetapi Matius sekarang ingin membalikkan hal ini dan mengatakan, bagaimana sih sebenarnya kalian membaca sejarah kalian? Karena pada saat kita membaca sejarah daripada umat Yahudi, pada saat kita pun di dalam orang Perjanjian Baru melihat kembali daripada cerita gereja misalnya, sejarah daripada gereja, yang kita lihat seharusnya bukan keberhasilan manusia, bukan kekuatan kita, bukan kegagahan kita, tetapi sebenarnya justru harusnya kegagalan, bukan kegagahan. Justru seharusnya adalah kelemahan kita dan bukan kekuatan kita, tetapi kita harus bisa tracing atau kita harus bisa melihat di dalam sejarah itu bagaimana sebenarnya ini adalah cerita daripada kesetiaan Tuhan. Sehingga dari sana bukan kita yang gagah perkasa, bukan kita yang setia, tetapi Tuhanlah yang memelihara umatnya dari awal sampai dengan akhir. Dan saya rasa ini adalah cara bagaimana kita seharusnya membaca kisah-kisah di dalam Alkitab. Oke, nah bagian pertama ini akan sedikit mempunyai kecenderungan teknis karena saya rasa tidak mungkin kita membahas ini tanpa masuk ke dalam teknis ya. Terutama karena kita sedang diberikan data yang begitu banyak. Nah, salah satu hal yang sangat obvious, sangat jelas saya rasa bagi pembaca kalau mereka membaca nama-nama ini hanya dengan cara pelafalan ya. Mereka menyebutkan, oh ini adalah anaknya si ini adalah anaknya saat ini si itu gitu ya. Itu adalah cara membaca yang bukan hanya sangat membosankan, tapi menurut saya sangat tidak bermakna. Ya, kenapa? Karena, nah ini saya quote satu American statistician, namanya Nate Silver. Dia mengatakan, data is useless without context. Data itu tidak mempunyai makna tanpa diberikan konteks. Nah, dengan cara yang sama, informasi juga tidak ada maknanya tanpa diberikan interpretasi. Ya, data is useless without context. Information is useless without interpretation. Nah, sehingga di sini kita harus bisa melihat bagaimana Matius sebenarnya sedang memberikan kepada kita satu interpretasi daripada silsilah-silsilah yang kita lihat di dalam Perjanjian Lama. Terutama kalau kita melihat di dalam seluruh Perjanjian Lama ada 39 kali kata ini, toledos, yaitu Ibraninya daripada silsilah dipakai di Perjanjian Lama. Dan ada 3 buku utama di mana kata ini sangat penting, yaitu di Kejadian, di Bilangan, dan di Kitab Tawarik. Kenapa? Di Kejadian kita bisa melihat 13 kali kata ini dipakai, di dalam Kitab Bilangan 13 kali lagi kata ini dipakai, dan di dalam keseluruhan Kitab Tawarik 9 kali ini dipakai. Sehingga dari sini kita bisa melihat di dalam Tanakh daripada umat Yahudi, yaitu Alkitab Perjanjian Lamanya, Alkitabnya daripada orang Yahudi, 35 kali dari 39 kali itu kata Toledo dipakai di dalam 3 kitab ini.
Nah, satu hal yang mungkin sebagai informasi ya, susunan kitab orang Yahudi sedikit berbeda dengan susunan kitab orang Kristen. Walaupun isinya 100% sama, tetapi urutannya sedikit berbeda. Nah, kitab orang Yahudi diawali dengan kitab Kejadian dan diakhiri dengan kitab Tawarikh. Sehingga dengan begini kita bisa melihat bahwa Toledoth ini dipakai di dalam keseluruhan atau dari awal sampai dengan akhir daripada Tanakh, daripada kitab orang Yahudi, dari Kejadian sampai dengan ke Tawarikh. Nah, jadi dari sini kita juga bisa melihat bagaimana Matius sebenarnya sedang melakukan hal yang sama. Dia sedang memberikan satu representasi dari seluruh sejarah umat Yahudi, dan dia bagi seluruh sejarah ini di dalam 3 fase utama. Dan kita sudah bisa melihat dengan jelas di mana Matius memberikan interpretasi ini, bagaimana dia sedang memberikan informasi ini, yaitu di ayat ke-17, di mana dia mengatakan ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 dari Daud sampai ke pembuangan ke Babel, dan 14 dari pembuangan ke Babel sampai dengan Kristus. Nah, dari sini kita bisa melihat Matius mulai memberikan kepada dia, ini loh maksud saya di dalam memberikan nama-nama tersebut. Dan dari sini kita mulai bisa membaca Matius 1 ayat 2 sampai ayat 16 ini, dan kita mungkin bisa mulai mengkotakkan 3 kotak tersebut. Ya, kalau kita lihat misalnya dari ayat kedua sampai ayat 6a, ya, bagian pertama dari ayat 6. Nah, itu adalah fase yang pertama, yaitu dari Abraham sampai dengan ke Daud. Nah, ayat 6b sampai ayat ke-11 itu adalah kotak atau fase yang kedua. Dan dari ayat 12 sampai ke ayat 16 itu adalah fase yang ketiga. Nah, di sini Matius memberikan kepada kita 3 kotak, ya, 3 fase di mana sejarah Israel diberikan secara keseluruhannya kepada kita. Nah, ini interpretasi yang pertama. Nah, kita sedikit harus selesaikan dulu sifat teknis daripada Matius pertama ini, karena akan ada keberatan yang kita sebagai pembaca modern akan langsung rasakan. Kalau kita tahu ya seluruh silsilah di dalam Alkitab, tetapi juga ada satu keberatan yang lebih bersifat tradisional. Nah, keberatan yang bersifat modern kalau kita mengenal atau kalau kita cocok-cocokin silsilah di Matius dan silsilah di ketiga kitab yang kita sudah sebut di atas tadi adalah bahwa kita akan melihat loh, ini Matius cuman nyocok-nyocokin doang atau bagaimana sih? Karena apa? Karena ada 3 generasi yang ketinggalan, yang tidak disebut di dalam silsilah daripada Matius. Jadi seakan-akan untuk bisa mencocokkan, ini fase pertama 14, fase kedua 14, dan fase ketiga 14. Ini berarti pas nih, sempurna 14, 14, 14. Tetapi padahal ada 3 nama yang disebut di Perjanjian Lama yang tidak disebut oleh si Matius. Ya, jadi di sini ada satu kejanggalan. Nah, tetapi yang harus kita tahu terlebih dahulu adalah bahwa ini bukan sesuatu hal yang sebenarnya aneh untuk mereka yang membaca ini di awalnya. Kenapa? Karena terutama kita harus pikir begini ya. Matius itu menuliskan kitabnya terutama nih untuk audiens yang sebagian besar adalah umat Yahudi. Sehingga dia menulis kitab ini untuk orang-orang yang sangat mengenal Alkitab Perjanjian Lama dan sangat mengetahui juga silsilah yang disebut di kitab yang di ketiga kitab tadi. Dan bukan hanya itu, umat Yahudi karena mereka sedang menunggu Mesias yang mereka tahu sudah dinubuatkan akan turun dari Bani Yahudi, maka mereka juga menyimpan silsilah tersebut di dalam temple records, di dalam bait Allah. Ya, sehingga kalau seandainya Matius ini hanya melakukan cocok-cocokan atau cocokologi, maka yang dia lakukan ini sangat mudah sekali diverifikasi. Ya, sehingga kalau Matius quote and unquote curang, ini curang yang sangat bodoh, curang yang gampang sekali untuk diketahui. Nah, sehingga di sini yang paling penting saya ingin quote sedikit dari Bible Project ya tentang hal ini. Bible Project mengatakan ini, leaving out generations to create symbolic numbers in genealogies is a common Hebrew literary practice, going all the way back to the genealogies in Genesis.
Ancient genealogies were ways of making theological claims, and Matthew's readers would have understood exactly what he was doing and why. Nah, jadi kira-kira di sini Tim Mackie dari Bible Project mengatakan bahwa tidak mengikutkan beberapa generasi atau beberapa keturunan dari sebuah silsilah ya, itu adalah sebuah praktik yang umum dilakukan oleh orang-orang Ibrani di saat itu, karena kegunaan daripada silsilah ini bukan untuk sekedar akurasi saja, tetapi silsilah ini memberikan kepada kita sebuah cerita dan bukan hanya cerita, bahkan silsilah ini memberikan kepada kita satu statement atau satu klaim teologis. Ya, jadi di sini yang sedang dilakukan oleh Matius bukan dia mencoba mengulang apa yang umat Yahudi sudah tahu dengan jelas di dalam Alkitab mereka, tetapi yang Matius sedang lakukan adalah dia mencoba untuk menginterpretasi apa yang sudah mereka ketahui secara data dan memberikan satu theological claim. Ini loh yang keseluruhan perjanjian lama ingin berikan kepada mereka. Ya, itu kira-kira apa yang sedang terjadi. Nah, tetapi ada satu hal yang saya ingin sedikit tentang, karena ada banyak orang yang mencoba untuk menjelaskan yang ini ya, angka 14, yaitu 14 kali 3 tadi, dengan cara yang orang Ibrani sebut sebagai, orang Yahudi sebut sebagai gematria. Nah, gematria ini adalah satu praktik di mana orang-orang assigning numerical values to the Hebrew alphabets. Jadi mereka menaruh angka untuk alfabet Ibrani. Dan memang kalau mereka melakukan ini, nama Daud itu sendiri kalau diberikan nilai, ya nilai gematria tersebut, maka angka yang akan keluar adalah 14. Sehingga dari sana cukup bagus ya. Jadi ceritanya bahwa ya ini berarti silsilah ini disentralisasi kepada Tuhan Yesus sebagai anak Daud, sebagai keturunan daripada Daud. Nah, memang secara theological claim sendiri hal ini tidak ada salahnya, tetapi yang saya ingin ingatkan adalah bahwa praktik dari gematria ini bukan sesuatu yang kita bisa lihat secara ini ya, undisputable yang dilakukan di dalam Alkitab. Jadi penulis-penulis Alkitab kita tidak melihat mereka melakukan hal tersebut. Kita tidak melihat bagaimana ada assigning numerical value to names yang kemudian secara sah dilakukan oleh penulis Alkitab begitu. Nah, dan malah kalau kita melihat dari sudut lainnya ada statement yang kemungkinan malah memperingatkan kita untuk tidak terlalu kreatif melakukan itu. Saya berikan 2 contoh. Satu dari 1 Timotius 1 ayat 4. Ya, saya akan baca dari ayat ketiga. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Nah, itu ayat yang pertama. Jadi ada praktik yang untuk mereka membedah silsilah dengan tiada putus-putusnya. Nah, ayat yang kedua kita lihat dari Titus. Jadi Titus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-9. Di sini Paulus juga memperingatkan begini, tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat. Karena semua ini tidak berguna dan sia-sia belaka. Ya, sekali lagi kita lihat di sana 2 kali Paulus mengingatkan kepada kita bahwa orang Yahudi saat itu banyak yang telah salah di dalam menginterpretasikan Alkitab karena mereka masuk ke dalam mitos-mitos yang di dalamnya termasuk ini. Silsilah yang tiada habis-habisnya. Mereka mencoba untuk menggali lebih dalam dan lebih dalam lagi. Wah, siapa nih yang adalah keturunan siapa dan lain sebagainya. Padahal kalau kita lihat justru yang terjadi adalah silsilah daripada Tuhan Yesus yang kita baca di Matius dan Lukas itu adalah silsilah yang terakhir atau Toledos yang terakhir yang kita dapat temui di dalam seluruh Alkitab. Kenapa? Karena setelah Yesus Kristus lahir, maka Toledos itu sudah selesai. Penggenapan daripada keturunan yang dijanjikan sudah mencapai kepenuhannya di dalam diri Tuhan Yesus. Ya, tetapi saya sedikit tidak setuju dengan pemakaian gematria. Bukan saya memastikan bahwa itu tidak mungkin, ya, tetapi saya akan mengatakan bahwa kita harus sangat berhati-hati terhadap hal-hal semacam demikian, supaya kita jangan malah terjebak di dalam mitos-mitos yang tertentu begitu.
Ya, jadi ini soal urusan cocokologi tadi ya. Jadi dibandingkan dengan kita kemudian mengacu kepada gematria, saya lebih setuju untuk menggunakan numerologi Ibrani yang dipakai dengan kerap di dalam Alkitab. Yaitu apa? Bagaimana angka 7 terutama dipakai di dalam keseluruhan Alkitab dari Kejadian sampai ke kitab Wahyu, dan juga kelipatan angka 7 itu sendiri dipakai secara konsisten untuk melambangkan kesempurnaan. Ya, jadi kalau kita lihat kemudian ada 3 kali, 7 kali 2, maka di sana kita bisa melihat ada 3 fase di mana menurut saya ada 2 kesempurnaan atau 2 totalitas yang terjadi. Dan totalitas atau kesempurnaan yang terjadi adalah pertama, totalitas daripada keberdosaan manusia, total depravity of man. Di mana secara konsisten di dalam sejarah Israel, di dalam sejarah Yahudi, yang kita temukan adalah Israel yang gagal, yang kita temukan adalah Yahudi yang gagal, dan yang kita temukan bahkan sampai pada hari ini adalah gereja yang gagal untuk menggenapi panggilan Tuhan dan pekerjaan yang Tuhan telah berikan secara penuh, secara sempurna. Jadi di sana ada total depravity. Nah, itu adalah 7 yang pertama. Dan 7 yang kedua tetapi, dan yang lebih penting daripada 7 yang pertama itu, adalah bagaimana ada kesetiaan Tuhan yang secara sempurna memberikan providensia kepada Israel, kepada Yahudi, dan sekarang kepada gereja untuk menggenapkan sejarah sesuai dengan kehendak Dia. Nah, ini saya rasa ini adalah lebih penting. Karena kalau kemudian kita melihat 3 kali 14-nya Matius dengan cara yang seperti ini, maka kita bisa melihat bahwa Matius hendak di sini mempresentasikan kepada kita bagaimana kalau kita sebagai umat pilihan Tuhan, kita bersandar kepada kemampuan kita sendiri untuk mencapai keselamatan. Maka yang pasti terjadi bukan malah keselamatan, tetapi malah kehancuran. Karena kita tidak mungkin dan kita tidak bisa mentaati Tuhan secara penuh. Kita tidak bisa mencapai kesempurnaan yang Tuhan hendaki di dalam kita. Dan hanya bisa yang hanya bisa kita lakukan adalah kita menunggu bagaimana Tuhan menjahit dan merajut sejarah untuk menghasilkan kesempurnaan tersebut. Dan kita lihat kemudian kesempurnaan itu hadir di dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang datang di dalam kepenuhan daripada silsilah, daripada Toledoth ini di perjanjian baru. Ya, dan itu adalah Toledoth yang final yang kita bisa lihat di dalam perjanjian baru. Itu yang menurut saya lebih baik untuk kita, cara yang lebih baik untuk kita menginterpretasikan 3 kali 7 kali 2 atau 3 kali 14 yang Matius suguhkan di dalam silsilahnya di buku atau di Injil Matius. Yaitu yang pertama. Nah, itu adalah keberatan yang modern, yang saya rasa mungkin orang-orang Yahudi di zaman Tuhan Yesus cukup lazim melihat praktik seperti ini, begitu ya. Tetapi kalau kita kembali mencoba untuk melihat silsilah ini di dalam kacamata orang Yahudi pada zaman first century Judaism ya, jadi abad yang pertama, maka yang lebih aneh lagi buat mereka dan yang mungkin lebih merupakan keberatan bagi mereka adalah bagaimana silsilah yang otherwise patriarchal ini yang melihat keturunan dari sudut lelaki memasukkan 5 nama perempuan ke dalam. Ya, kita tahu bahwa budaya Yahudi itu sangat patriarchal. Ya, jadi aneh sehingga aneh kalau seandainya di dalamnya kita melihat ada nama-nama perempuan yang dimasukkan. Dan kemudian yang mungkin lebih aneh lagi kalau kita hanya melihat sekilas, ini nanti kita akan masuk lebih dalam ya di minggu-minggu berikutnya, tetapi kalau hanya kita lihat sekilas, maka cerita-cerita perempuan yang ada di dalam ini mengandung banyak sekali keanehan dan bahkan mungkin skandal. Ya, kita bisa melihat di dalam cerita Tamar. Tamar kemudian mengandung melalui Yehuda ya, mengandung 2 anak yang melalui apa? Melalui penyamaran sebagai seorang prostitut. Ya, itu yang terjadi di dalam diri Tamar. Kemudian kalau kita lihat Ruth menikahi Boaz, tetapi Ruth adalah orang Moab yang di dalam Alkitab sendiri mengatakan tidak boleh masuk ke dalam komunitas Israel. Ya, kemudian nanti berikutnya kita akan melihat juga, jadi banyak nama-nama. Bahkan kita bisa melihat ada satu nama perempuan yang namanya pun tidak disebut, tetapi hanya dikatakan dia yang adalah istri daripada Uriah. Jadi Batsheba di sini diberikan ceritanya kepada kita, tetapi namanya tidak disebut untuk memberikan kepada kita momok daripada pahlawan yang paling besar di Israel, yaitu siapa? Yaitu Daud.
Jadi Daud yang mereka anggap adalah figur yang terbesar, mereka yang sekarang saat ini sedang mencoba untuk merestorasi kerajaan Daud di bumi ini. Tetapi raja seperti apa sih yang sebenarnya ada saat itu? Yaitu ya raja yang sempat di dalam waktu dia menjadi seorang raja berselingkuh dengan seorang perempuan dan kemudian membunuh suami daripada perempuan tersebut yang adalah komandan dia yang setia. Jadi ini adalah cerita sejarah Israel yang sangat kelam. Nah, bagaimana mungkin kemudian orang-orang Israel dan orang-orang Yahudi, bahkan orang-orang Farisi di zaman itu membanggakan diri dan mencongkakkan diri mereka di atas silsilah yang demikian kelam. Nah, ini menurut saya adalah satu elaborate strategy ya. Jadi satu strategi yang sangat disengaja oleh Matius untuk memperlihatkan kepada orang-orang yang membacanya bahwa sejarah kalian itu nggak bagus-bagus banget loh. Jadi kalau kalian membanggakan diri di atas sejarah yang seperti ini, sebenarnya yang kalian sedang banggakan adalah dosa manusia yang tidak bisa ditolong lagi. Ya, sehingga dari sana kita melihat karena dosa Daud tersebut, Alkitab sendiri mengatakan maka darah tidak kemudian meninggalkan kerajaan Daud sampai dengan penghabisannya. Ya, dan juga akhirnya dosa Salomo memecahkan kerajaan Israel menjadi utara dan selatan dan lain sebagainya. Jadi kalau kita hanya melihat sejarah perjanjian lama dari mata kecongkakan manusia, mata jasa manusia, maka yang akan terjadi adalah kita sudah gagal total di dalam mencapai rencana Tuhan. Nah, sehingga dari sana kita harus melihat sudut yang satunya, yaitu bahwa ini adalah sebenarnya sejarah yang penuh cacat. Sorry, saya lupa untukkan ini, poin yang berikutnya. Jadi adalah keanehan yang kedua, perempuan di dalam silsilah patriarkal ya. Nah, sehingga yang kita harus lihat dari sini adalah ini adalah sejarah yang penuh cacat. Tetapi sejarah yang penuh cacat ini diperlukan untuk supaya kita akan melihat dan mencari penebus yang tanpa cacat. Karena kalau sejarah ini kita lihat sebagai sejarah yang sempurna, sebagai sejarah yang bisa kita banggakan, maka kita sudah tidak akan lagi mencari penebus yang tanpa cacat tersebut. Kita tidak akan lagi menunggu Mesias. Tetapi kalau kita bisa melihat sejarah ini seperti mana Matius sedang menulis, yaitu ini adalah sejarah yang sangat penuh dengan cacat, maka kita akan menunggu dan mencari penebus yang tanpa cacat tersebut. Karena kita tahu sejarah ini belum berakhir. Nah, ini saya rasa yang adalah tujuan daripada Matius memberikan kepada kita silsilah daripada Tuhan Yesus dengan 3 tahap atau 3 fase tersebut ya, untuk memberikan kepada kita satu ekspektasi terhadap Mesias yang akan datang. Oke, untuk mengakhiri renungan pada hari ini saya akan membacakan satu ayat lagi, yaitu dari Ibrani pasal 12 ayat 1-3. Karena saya merasa bahwa yang penulis Ibrani ini berikan kepada kita ini merupakan satu gema ulang daripada apa yang Matius 1 sudah katakan melalui silsilah daripada kitab Matius. Ya, Ibrani 12 ayat 1-3 saya akan bacakan di dalam bahasa Indonesia, tetapi bahasa Indonesia sedikit memusingkan. Jadi saya akan nanti memakai terjemahan Inggris di dalam membahasnya. Tapi kita baca dulu dalam bahasa Indonesia. Ibrani 12 ayat 1-3, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi di sini penulis Ibrani mengatakan bahwa ada satu cara kita melihat sejarah yang akan membuat kita tidak lemah dan tidak putus asa. Nah, caranya seperti apa? Karena terutama di dalam era sekarang di mana kita sudah baru saja di Desember 2022, di mana kita baru saja menyaksikan krisis yang begitu besar di dunia, yaitu krisis COVID-19, dan yang menurut saya juga merupakan saksi daripada kegagalan total seluruh umat manusia. Di mana seharusnya krisis COVID-19 itu menyatukan umat manusia untuk menyelesaikan krisis itu bersama-sama, untuk bergotong royong di dalam menghadirkan solusi bagi krisis yang dihadapi
secara bersama-sama, tetapi apa yang malah terjadi adalah kita saling bertengkar, kita saling bertikai, kita menunjukkan malah keserakan kita di dalam era pandemi, bahkan mencari keuntungan dari vaksin atau dari hal-hal yang lain. Sehingga yang kita lihat bukan adalah kerjasama dan juga kesatuan di dalam menghadirkan kebaikan, tetapi justru malah makin melihat kedegilan dan dosa manusia yang semakin nyata. Nah, kalau kita melihat kemudian sejarah yang seperti ini, dan bahkan kalau kita bisa mengatakan nantinya juga bagaimana gereja pun telah gagal untuk menghadirkan Injil yang relevan di dalam zaman seperti ini misalnya. Nah, kalau kita melihat sejarah dengan cara yang seperti ini, tentu saja yang akan dihasilkan adalah kita akan menjadi lemah dan putus asa. Dan saya rasa banyak dari kita setelah kita melewati tahunan krisis COVID-19 dan kita sekarang mungkin akan memasuki krisis yang tahap berikutnya, kita akan merasa sangat lelah, kita akan merasa sangat kehilangan pengharapan. Tetapi itu karena kita melihat sejarah dari sudut pandang kekuatan dan juga jasa manusia, bukan? Tetapi yang dilakukan oleh Matius dan yang sekarang dilakukan juga oleh penulis daripada Ibrani adalah penulis-penulis ini sedang mau mengatakan ada satu cara lagi. Dan cara ini adalah tidak meniadakan kegagalan manusia. Itu ada. Seperti mana di dalam silsilah Matius kita melihat banyak sekali orang-orang yang begitu penuh dengan cacat celah. Tetapi mereka yang sudah mendahului kita. Seluruh orang yang ada di dalam silsilah Matius itu, bagi Matius, merupakan his great cloud of witnesses. Saksi yang banyak seperti awan mengelilingi. Ya, mereka yang sudah menjadi pendahulu iman. Nah, mereka menyaksikan apa? Mereka menyaksikan kesetiaan Tuhan. Mereka menyaksikan kesempurnaan daripada rencana Tuhan yang saat itu mempunyai klimaks di dalam kehadiran Yesus Kristus sebagai Sang Mesias. Nah, tetapi kita yang sudah hidup di dalam after the first advent of Christ, setelah kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali dan kita sedang menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita sekarang juga melihat dengan cara yang sama. Yaitu bagaimana seluruh pahlawan iman yang sudah mendahului kita melihat mereka dengan cara yang realistis. Bahwa mereka adalah pahlawan iman yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang sudah setia kepada Tuhan, yes. Tetapi juga bahwa mereka adalah orang yang punya cacat celah. Mereka adalah orang yang juga membutuhkan juru selamat yang tidak mempunyai sesuatu kebanggaan yang boleh mereka taruh di hadapan Tuhan. Sebagaimana kita semua tidak mempunyai kebanggaan tersebut. Tetapi kita semua secara bersama-sama hanya menyaksikan keagungan, keindahan, dan kesempurnaan daripada rencana Tuhan yang dihadirkan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sehingga di sana kita harus melihat sejarah ini sebagaimana itu dimulai oleh Tuhan Yesus dan itu akan disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Sebagaimana di dalam silsilah Matius kita bisa melihat Matius memulai silsilahnya dengan janji yang diberikan kepada Abraham, yaitu bagaimana dia akan menjadi berkat bagi segala bangsa dan kemudian diakhiri di dalam kesempurnaannya nanti di dalam era the Davidic Dynasty, di mana Israel sudah menjadi negara yang satu dan yang luar biasa oleh karena Tuhan, dan juga mereka mempunyai semua tanah perjanjian yang sudah dijanjikan kepada Abraham, sekarang sudah sudah secara totalitas menjadi milik mereka di zaman Daud dan di dalam zaman Salomo, sehingga di sana kita bisa melihat bagaimana kesetiaan Tuhan di dalam menggenapi janjinya kepada Abraham. Tetapi kita melihat bagaimana kemudian janji tersebut tetap belum selesai dan tetap akan dilanjutkan di dalam cerita keselamatan. Nah, sehingga dengan cara yang sama kita melihat hal tersebut. Jadi kita tidak melihat ini dengan mata yang lelah, mata yang tidak ada pengharapan, tetapi justru kita melihat ini sebagai saksi-saksi Kristus yang melihat apa sih yang Tuhan sedang lakukan di zamanku untuk menghadirkan rencana keselamatan yang Dia sudah berikan kepada umat manusia. Apa sih yang gereja harus lakukan di zaman ini? Bagaimana sih kita pun juga harus menjalankan perlombaan ini sebagai orang-orang yang ditemukan di dalam Kristus. Karena dialah yang akan memberikan kepada kita kekuatan untuk memulai dan juga untuk mengakhiri perlombaan ini. Ya, jadi kalau kita melihat
Natal dengan cara yang seperti ini, maka kita akan melihat Natal ini sebagai satu klimaks daripada sejarah yang dimana kita tahu, oh Yesus Kristus sebagai Sang Mesias, dialah yang harus kita tatap terus-menerus di dalam sejarah keselamatan kita, supaya kita tidak menjadi orang yang sombong, tetapi juga supaya kita tidak menjadi orang yang lemah dan juga putus asa. Ya, ini adalah renungan untuk hari yang pertama. Saya berharap bahwa hari ini sedikit teknis ya dan sedikit lebih panjang karena ada juga saya harus memberikan outline daripada 6 hari ke depan. Tetapi saya berharap bahwa di dalam 7 hari ini secara perlahan kita akan lebih mengerti apa yang Matius sedang coba untuk lakukan di dalam memberikan silsilah di awal Injilnya. Sesuatu yang kita secara orang modern mungkin rasa itu menjadi sangat membosankan. Tetapi di dalam sudut yang lain ini memberikan cerita yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati dan selamat hari Natal.